Teman-teman terkasih, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan akan peristiwa salib, bahwa pada masa itu, pada abad pertama dan beberapa abad sebelum itu, tidak ada orang yang bangga kalau anggota keluarganya disalibkan. Itu sangat jelas. Sehingga pada masa-masa abad pertama kekristenan, kisah tentang Yesus yang disalibkan itu adalah tanda kutip adalah berita yang memalukan. Karena memang tidak ada orang yang bangga anggota keluarganya disalibkan. Next, kita. Ya, kita. Nah, teman-teman, fakta orang-orang yang disalib, para prajurit, orang-orang lalu lalang biasa mendengarkan cacian, kutukan dari orang yang tersalib itu. Tetapi teman-teman, ada keunikan dari Yesus yang sedang kita bahas ini. Bahwa dari mulutnya tidak terdengar ada cacian, kutukan, makian. Nah, teman-teman, kenapa cacian, makian, kutukan ini keluar dan biasa didengar oleh para tentara dan orang-orang yang lewat di sekitar salib itu? Karena yang mendapatkan hukumannya adalah selevel dengan kriminal, adalah penjahat. Karakter penjahatlah yang mereka biasa dengarkan. Sehingga mereka mendengarkan kata-kata itu mereka biasa dengar. Kata-kata yang tidak enak didengarkan. Nah, teman-teman, di dalam 7 kali sesi ini kita akan mendengarkan ada 7 kali kalimat Tuhan Yesus, tapi itu tidak satupun adalah salah satu dari cacian, kutukan, makian. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mendengarkan bahwa ada teori bahwa bukan Yesus yang disalibkan itu, salah satu cara mendialogkannya adalah, adakah orang yang dalam kondisi tersiksa tidak mengeluarkan kutukan, cacian, makian? Justru itulah salah satu cara untuk mengorek siapa sebenarnya yang disalib itu. Kalau itu Judas Iskariot, kalau itu level penjahat yang lain, pasti caciannya kedengar. Jadi salah satu cara mendialogkan adalah siapa yang bisa mengeluarkan ucapan-ucapan mulia itu selain daripada Yesus sendiri. Itu tidak mungkin disampaikan oleh orang lain, karena itu hukuman selevel dengan kriminal. Nah, teman-teman, kalau kita runut ceritanya, pada malam hari Kamis, Yesus ditangkap dan menjalani 6 kali sesi pengadilan. Berganti-ganti, 6 kali sesi pengadilan. Pengadilan yang sebenarnya pada dini hari itu tidak memenuhi forum sesuai dengan aturan Yahudi, tidak memenuhi forum. Tapi mereka tetap paksakan mewujudkan apa yang mereka rencanakan agar Yesus dinyatakan bersalah. Sehingga pada kejadian penyaliban sejak Kamis malam itu, sejak malam itu adalah sebuah dipertontonkannya sebuah kondisi ketidakadilan manusia. Dipertontonkannya seorang tidak bersalah itu dan dihakimi. Next, Dita. Di sini ada kalimatnya. Di malam itu dia dianiaya, diolok, diludahi, dihina-hina sebagai raja Yahudi dengan tongkat dan mahkota yang diberikan oleh tentara itu, guys, oleh prajurit Roma itu adalah sebuah cemeh kalau bahasa Minangnya. Itu adalah sebuah olok-olok, karena bagi mereka kalau kau raja Yahudi inilah tongkatmu, kalau kau raja Yahudi inilah mahkotamu. Itu adalah sebuah hinaan. Nah, tetapi uniknya di situ Yesus diam saja. Tidak ada mengeluarkan kata, tidak ada mengeluarkan ucapan selama proses itu. Teman-teman, orang ini, Yesus ini adalah seseorang yang mengadu argumen dengan Farisi, dengan Saduki, adalah orang yang ngobrol dengan Nikodemus ketika malam-malam. Yesus adalah orang yang berkhotbah di bukit, berkhotbah di kapal. Dia adalah orang-orang yang ketika kehadirannya datang, setan satu legion ketakutan, gemetaran.
dan berkata, jangan hakimi kami, jangan hakimi kami. Tetapi pada saat itu, Yesus diam. Tidak mengucapkan apapun dalam proses penghakiman itu, dalam proses pengadilan itu. Mari kita buka Yesaya 52. Inilah yang terjadi, teman-teman. Yang menurut para ahli adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Yesaya 52 ayat yang ke-14. Bisa Heni baca untuk kita? Heni, Kak. Yesaya 52 ayat. Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Satu lagi, Hen. 53 ayat 7. 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Teman-teman, untuk orang yang menyaksikan apa yang terjadi kepada Yesus, dan ketika Sang Firman itu diam, mute, tidak berbicara, dia adalah orang yang tidak pernah berhenti berkhotbah sebelumnya. Orang yang menyaksikan itu melihat dia sedang menggenapi Yesaya 52 ayat 13, 53 ayat 7. Sorry, di situ salah sedikit, yaitu 53 ayat 7. Bahwa seperti anak domba yang digunting bulunya, dia diam dan keluh. Karena sepanjang pengadilan itu Yesus tidak ada bicara sedikit. Nah, teman-teman, malam itu dia dianiaya, kemudian diputuskan pengadilannya. Next. Muncullah tulisan Indri, Yesus Nazarenus Rex Ioderum. Itu cara baca, mungkin saya salah cara bacanya, itu asal Latin. Yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ditulislah Indri di salibnya, alasan dia dihukum melakukan itu. Teman-teman, kalau kita baca kisahnya di Yohanes 19, yang menyuruh memasang itu adalah Pilatus. Tulisannya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian ketika orang tua-tua Yahudi melihat tulisan itu, mereka komplain. Dan mereka berkata, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi. Dia bukan Raja orang Yahudi. Tapi bilang aja di situ, aku adalah yang mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jadi harus ada kata yang mengatakan. Karena tua-tua itu tidak mengakui dia orang Raja Yahudi. Tapi Pilatus berkata, apa yang kutulis, tertulislah. Itu kata-kata itu seringkali teman-teman kita dengarkan pada saat Jumat Agung. Nong tarsurak, mak. Tapi itu menjadi sebuah pengumuman apa yang terjadi dan apa alasan Yesus disalibkan. Itu dipancangkan di atas. Teman-teman, tujuan tulisan itu, Indri itu adalah agar orang tahu apa alasan Yesus dihukum, agar orang-orang jangan mengikuti tindakannya, agar Pilatus mengamankan dirinya. Karena ketika nanti tidak diusut oleh kaisar, dia menghukum orang yang tidak bersalah, dia tidak disalahkan, tidak dicabut jabatannya sebagai gubernur. Karena tulisan Raja orang Yahudi berarti dia adalah lawannya kaisar. Jadi Pilatus sedang mengamankan dirinya. Dengan meletakkan itu di atas kayu salib Yesus, dia aman dengan jabatannya. Inilah alasannya sang kaisar kenapa dia dihukum. Dia tidak bersalah sebenarnya. Tapi inilah alasannya, dia mengaku atau dianggap sebagai raja orang Yahudi. Sehingga saya tidak patut dipersalahkan. Kira-kira begitulah tujuannya Pilatus. Dan itu adalah sebuah cara untuk mempertontonkan seorang penjahat. Karena itu di tempat yang umum, orang banyak lalu lalang. Dan tujuannya memang adalah agar jangan diikuti tindakan yang tersalib ini. Sebuah penghinaan. Teman-teman, sehingga kita akan masuk ketika sang anak domba itu mute, tidak menyampaikan sepatah kata pun,
Saya kalau nonton The Passion of Christ, teman-teman yang belum nonton The Passion of Christ, silakan tonton film itu. Biasanya sudah banyak sih di YouTube juga sudah ada ya. Aku yang paling kusukai dari film itu adalah bagaimana aktor itu memiliki sorot mata yang kuat. Saya yakin dia disuruh untuk melakukan itu ya, karena dia bukan Tuhan Yesus ya guys, dia cuma aktor. Tapi saya menyukai sorot mata yang kokoh itu. Dia diam, dia tidak bicara, tapi sorot matanya tajam. Teman-teman, dalam 7 kalimat yang disampaikannya di kayu salib sebelum dia menghembuskan nafasnya, itu yang akan kita bahas yang pertama pada malam ini. Silakan ambil, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah ajakan merenung, bukan ajakan menambah pengetahuan. Jadi silakan catat mana yang ngena di hati teman-teman, catat, tuliskan. Kita akan mulai pembahasan kita. Jadi yang next kita. Kalimat pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, ini adalah kalimat yang terkenal, yang kemudian diulang oleh muridnya ketika dia mengalami penganiayaan. Siapakah yang dimaksud? Stefanus. Mari kita buka Kisah Para Rasul 7. Minta kepada Nesta bisa buka dek Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Silakan Nesta. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60, silakan baca dek. Iya Kak. Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Beginilah firman 60, Allah. 60. Oh, 60. Oh iya. Kisah Para Rasul 7 ayat 60 ya Kak? Ya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Makasih. Teman-teman, kalimat Tuhan Yesus di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa saat setelah itu, masa penganiayaan para murid, salah seorang muridnya mengulangi seruan itu dengan kalimat yang berbeda, tapi nadanya sama. Ampunilah, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu maknanya sama, teman-teman. Sehingga cara kematian Yesus menjadi contoh yang ditiru para martir berikutnya untuk tidak menghakimi yang melakukan itu pada mereka. Ini akan kita bahas. Yang pertama, teman-teman, di kalimat pertama, ampunilah mereka, Bapa, ampunilah mereka. Teman-teman, kalimat yang pertama ini dimulai dengan menyebut nama Bapa. Tetap menyebut nama Bapa. Next, kita. Hubungan Yesus dengan Bapaknya adalah sebuah misteri yang tetap tidak akan terselami kedalamannya dan tetap akan menjadi perdebatan sepanjang masa, teman-teman. Bagaimana mungkin iman Kristen berkata Yesus memanggil Bapa, pada saat yang sama Yesus itu disembah sebagai Allah? Itu tetap adalah sebuah kerumitan teologi. Tapi malam ini kita bukan sedang memperebutkan tentang kerumitan teologi. Tetapi ada sebuah misteri yang tidak terungkapkan, bahwa hubungan Yesus dengan Allah Israel adalah dia memanggilnya Bapa. Ini adalah sebuah misteri yang jauh lebih dalam dari misteri Gunung Kidul, misteri apalagi yang kita tahu, misteri-misteri yang ada di sinetron itu. No, ini adalah misteri yang tidak terselami. Tapi next kita, tapi saat yang tidak dibantah, ada Yesus menyebut Bapa sebagai sebutannya kepada Allah Israel, sebuah hubungan yang sangat erat. Yesus memang dikenal sebagai hamba, utusan, rasul, apostol gitu ya. Tapi relasi yang paling sering dikaitkan dengan dirinya adalah dia adalah anak Allah.
Allah Israel adalah bapaknya. Nah teman-teman, sebutan pertama adalah dimulai dengan kata Bapa. Next kita, next. Nah teman-teman, hubungan vertikal Yesus kepada Bapaknya tidak dipengaruhi oleh apa sikap orang kepada Yesus. Kenapa teman-teman? Yesus dalam kondisi ini adalah kondisi terhukum, kondisi memalukan, kondisi dianiaya, kondisi tidak berdaya. Tapi ucapan yang pertama kali disebutnya adalah Bapa. Itulah sebuah relasi. Dan relasi yang ternyata tidak berubah. Dia tidak terpengaruh dengan apapun kata orang tentang dia. Dia dihukum sebagai seorang penjahat. Dia dipermalukan sebagai seorang penjahat. Teman-teman, orang yang disalib itu ditelanjangi. Tetapi karena penghormatan, jadi salib yang kita lihat itu adalah ada kain yang dipakai, dia menutupi bagian tengah tubuhnya. Tapi itu naked. Dia dipermalukan, dan itulah tujuan salib. Tetapi dalam kondisi seperti itu teman-teman, kata pertama yang disampaikan oleh Yesus adalah tetap sebutan Bapa. Identitasnya tidak berubah. Hubungan vertikal kepada Bapaknya tidak dipengaruhi sekelilingnya. Apapun kata sekelilingnya, dia tetap memanggil Allah Israel itu dengan Bapa. Dia tahu Bapa Allah Israel itu tidak menolak hubungan itu. Walaupun dia sedang dalam kondisi tertolak oleh dunia. Ditolak oleh orang-orang lain. Teman-teman, ini adalah sebuah kekokohan relasi antara Bapa dengan Yesus. Dalam penganiayaan, Yesus tetap menyapa Bapa Allah Israel itu sebagai Allah, sebagai Bapa yang kudus. Teman-teman, ketika Yesus dibaptis, ungkapan ini adalah anakku itu keluar dari suara Bapa sendiri. Itu yang dipahami di dalam Alkitab. Ketika Yesus dibaptis, kemudian ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian satu lagi di Matius 17, ketika Musa dan Elia dalam transfigurasi Tuhan Yesus, bertemu tiga tokoh ini, tokoh perjanjian lama yang hebat, Musa dan Elia, tokoh yang sama-sama tidak mati, tidak nampak kuburannya. Musa memang Allah yang menguburkan, Elia yang dijemput, sehingga tidak ada kuburannya. Bertemu, menunjukkan dirinya. Itu istilahnya transfigurasi. Dengan wajah Yesus yang bercahaya. Kemudian ada awan. Kemudian ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kalimatnya adalah Bapa. Teman-teman, betapa banyak orang di dunia ini yang identitasnya hilang karena apa kata orang. Kau anak orang miskin, kau anak si lumpuh itu kan, kau anak si ini kan. Identitasnya ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ada satu yang kita refleksikan malam ini adalah Yesus sedang memproklamirkan dia siapa. Statusnya tidak berubah walaupun dia ditolak oleh dunia. Dia dipermalukan oleh dunia. Jadi kata yang pertama, catat teman-teman, dia tetap menyebut Bapa. Nanti di ujung renungannya ada refleksi. Tapi perlu kita ingat yang pertama, dia tetap menyebut Allah Israel tidak berubah. Dia menyebutnya Bapa. Next kita. Oke, kata yang kedua. Tidak dikatakan, Bapa ampunilah aku. Nah, apa bedanya rupanya Kak Pris? Teman-teman, perhatikan kata-kata. Jadi kalimat tetap ada di atas. Di slide itu kalimat itu tetap ada di atas. Bapa ampunilah mereka. Tidak ada kata-kata Bapa ampunilah aku. Teman-teman, Yesus terhukum sebagai orang bersalah. Indri itu dipacangkan di atas salibnya. Alasan dia dihukum. Dia seorang pemberontak. Selevel seorang pemberontak. Banyak hukuman pada masa itu teman-teman. Tidak harus disalib. Tetapi disalib adalah hukuman untuk level kriminal yang berbahaya. Dan Yesus dianggap seperti itu. Nah teman-teman, dia dihakimi sebagai seorang pemberontak. Dan dipermalukan di halayak orang ramai. Tetapi kalimatnya adalah, dia tidak minta ampun atas dosanya.
Dia tidak berkata, ampunilah aku. Teman-teman, ada sebuah cerita. Ada seorang anak mencuri HP. Kemudian ditangkap oleh warga dan digebukin. Dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian ketika datang ayahnya, dia langsung sujud-sujud karena ternyata ayahnya seorang polisi. Lalu dia bilang, ampuni aku Pak, aku sudah mempermalukan Papa. Karena ternyata papanya seorang polisi dan anaknya digebukin karena mencuri HP. Teman-teman, tetapi kalau di sini kita lihat, Yesus terhukum sebagai orang yang bersalah, tapi dia tidak mohon ampun atas dirinya. Yesus tetap suci sampai kepada dia mati. Kalau teman-teman ingat dialog Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan Saduki, Yesus berkata, tunjukkan padaku di manakah dosaku. Dan tidak pernah sekalipun dalam doa-doa yang dituliskan tentang doa-doa Tuhan Yesus, tidak ada satupun doanya yang mohon pengampunan dosa. Tidak ada satupun. Nah teman-teman, next slide. Ketika dalam ketidakadilan manusia, ketika manusia memvonis Yesus sebagai seorang penjahat oleh tua-tua Yahudi dengan menggunakan tangan Roma, Yesus tetap tidak memohon ampun atas dosanya. Karena dia tidak bersalah. Dan dia dihakimi bukan karena dia bersalah. Yesus tetap tidak bersalah. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Teman-teman terkasih, kalau saya berharap teman-teman di dalam memahami perjanjian baru, silakan singgah ke dalam perjanjian lama. Bacalah perjanjian lama kitab Yahudi itu. Bahwa di dalam teolog Kristen, Yesuslah yang menggenapkan domba Yom Kippur. Atonement Day, hari pendamaian yang dirayakan oleh orang Yahudi. Domba itu harus dicek, harus diperiksa oleh imam, tidak boleh bercacat, harus anak sulung, harus jantan, tidak boleh ada sakit penyakit, harus sehat dalam usia tertentu, dan bahkan ada sebuah kawasan khusus untuk menggembalakan domba-domba yang akan dipilih oleh para imam menjadi domba korban. Domba itu harus perfect, tidak boleh ada cacatnya. Teman-teman, ketika Yesus berkata, darahku tercurah sebagai tebusan dosa, inilah maksudnya. Yesus tidak ada dosa sama sekali. Dia layak menjadi penebus dosa kita. Seperti hewan itu, hewan yang tidak bercacat itu, layak menggantikan dosa Israel karena hewan itu tertransfer kekudusannya kepada orang Israel dan dosa Israel tertransfer ke dia. Itu namanya pertukaran. Itulah yang terjadi di dalam kematian Tuhan Yesus. Next slide kita. Oh no. Oh sorry ya, di atas. Sorry, kembali ke atas tadi. Oke, berarti yang aku kirim tadi slide lama. Oke teman-teman. Sehingga hutang dosa kita bisa dibayarkan oleh Yesus karena dia tidak bercacat. Dia benar-benar 100% tidak berdosa. Itulah iman penebusan yang diproklamirkan di perjanjian baru. Nah, teman-teman, sehingga perlu kita amati kalimat Bapa, ampunilah mereka, bukan Bapa ampunilah aku. Karena itu penting sekali. Dia datang agar terjadi penebusan dosa. Kematiannya menjadi ganti kematian kita. Kitalah yang seharusnya mati. Teman-teman, seharusnya ada di slide, tapi rupanya aku salah kirim tadi ya. Ada sebuah kalimat mengatakan begini. Apakah paku yang menahan tangan Yesus di kayu salib? Apakah paku itu yang menahannya? Kenapa itu perlu ditanya? Karena Yesus berkata bahwa, bukankah aku sanggup mendatangkan malaikat untuk menyelamatkan aku? Berarti apa yang menahannya di kayu salib itu? Bukan paku itu, tetapi kasihnya. Tetapi hasratnya untuk menggantikan dosaku dan teman-teman. Itulah alasan dia terpaku di kayu salib itu. Adalah kasih. Ini menjadi sebuah pemahaman yang sangat penting. Sampai matinya, Yesus itu tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Kemudian kita lihat slide berikutnya.
Kata yang ketiga, ampunilah mereka. Teman-teman, dalam penderitaan yang teramat sangat, Yesus tidak memaki, tidak mengutuki orang yang melakukan ketidakadilan. Yesus tidak mengutuk mereka sudah melakukan sebuah penganiayaan terhadap orang yang tidak bersalah. Tetapi keluar kata-kata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Teman-teman, kita menjadi menemukan sebuah arti kasih yang di luar dugaan kita. Kasih yang di luar jangkauan pikiran kita. Ketika Jumat Agung kita rayakan setiap tahun, itu adalah sebuah peringatan kepada kita. Ada sebuah kasih yang tidak terselang. Ada sebuah kasih yang tidak bisa kita jangkau dengan otak kita. Disinilah ada sebuah gambaran hati Allah yang maha mengampuni itu. Hati Allah yang luas akan dosa manusia. Hati Allah yang begitu mencintai manusia, masterpiece ciptaannya. Ciptaan yang sangat istimewa itu. Tapi yang sudah berdosa itu. Tapi diampuninya. Next slide kita. Dalam penderitaannya, dia tidak memaki, dia tidak mengutuki orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Tapi dia justru memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka. Next. Teman-teman, kalimat ini keluar bukan dalam keadaan senang-senang, tetapi dalam keadaan menderita. Yesus memikirkan orang lain ketika dia sedang menderita. Ketika dalam sengal nafasnya yang akan dihembuskannya, dia memikirkan orang lain. Siapa yang diingatnya, teman-teman? Dia mengingat prajurit itu. Dia mengingat tua-tua Yahudi itu. Dia mengingat Pilatus. Dia mengingat masyarakat itu. Dia mengingat aku. Dia mengingat teman-teman. Benar-benar kasih yang di luar jangkauan pikiran kita. Teman-teman, ini sangat berbeda dengan kita. Kita bahkan sering membesar-besarkan kesalahan seseorang, kesalahan orang lain agar semakin bersalah. Agar semakin nyata dia bersalah. Tetapi di sini Yesus berdiri jadi pendamai. Yesus berdiri jadi pendamai antara kita dan Bapaknya. Yesus berdiri di antara kita dan Bapa, menjadi pembela kita. Dan berkata, ampuni mereka, Bapa. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Lihatlah aku. Yesus berdiri sebagai pembela. Kalau teman-teman ingat, siapa Yesus disebut di dalam perjanjian baru? Dia adalah Adam kedua. Kenapa? Adam yang pertama, ketika dia ditegur akan dosanya, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan, ampunilah Hawa? Dia berkata, perempuan itu yang menyuruh aku. Dia menunjuk kesalahan itu kepada orang lain. Tapi di sini kita melihat adalah Adam kedua yang perfect, yang suci. Dia berkata, Yesus tidak menyalahkan siapapun, tapi dia menjadi pendamai antara Allah, Bapanya dengan kita. Di kayu saliblah teman-teman, kasih dan keadilan Allah itu terjadi. Allah tidak mungkin hanya kasih, melupakan semua dosa kita, membiarkan si Kris dengan dosanya masuk ke surga. Kenapa? Si Kris akan mati. Si Kris nggak akan sanggup. Allah tidak mungkin hanya kasih yang dia punya. Tetapi di dalam kasihnya dia juga memiliki keadilan. Itulah sebabnya dosa itu dihukum. Agar dosaku dihukum, tetapi bukan aku yang dihukum. Yesus yang menanggungkan hukumannya agar aku hidup. Mari kita buka 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 21. Minta kepada Nora untuk membacanya.
Bisa, Nora? Nayeng? Oh, mungkin di sana hujan ya. Bisakah? Dua Korintus 5 ayat 21. Bisa, Nora? Bisa, Nora? Oh, mungkin susah. Oke, nggak apa-apa. Elizabeth bisa? Oh, dia sudah baca ya? Aku yang nggak dengar. Oke, sorry. Elizabeth, silakan deh. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah proklamir iman perjanjian baru tentang siapa Yesus dan bagaimana penyalipan itu terjadi. Inilah yang disampaikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan. Kita bukan orang suci, tapi kita disucikan. Itu adalah karena ada kalimat dari Tuhan Yesus. Bapa, ampuni mereka. Teman-teman, di tiga pemahaman di kalimat yang singkat ini, di sini kita semakin mendekati hati Allah akan manusia. Sehingga memang di dalam setiap peringatan Jumat Agung ada pemahaman yang semakin dalam tentang hati Allah akan manusia. Kedalaman cintanya kepada kita. Di dalam kalimat singkat ini, Bapa ampunilah mereka, kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah tentang relasi. Tetap menyebut Bapa. Walaupun kondisi ditolak oleh dunia. Walaupun kondisi tidak adil oleh dunia. Tetapi relasi itu tidak goyah. Relasi itu tidak goyah. Alangkah bahagianya seseorang ketika dia kokoh dalam identitasnya apapun kata orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yang kita pelajari dari kalimat singkat ini adalah Yesus tetap suci, tetap kudus sampai kepada penghabisan nyawa. Kenapa itu penting? Hanya manusia yang tidak berdosa lah yang bisa menebus manusia lain. Kenapa aku tidak bisa menebus Eca, buruku? Karena aku juga adalah orang berdosa. Aku tidak bisa. Tetapi Allah menjadi manusia sehingga dia kudus. Yesus bukan hasil pernikahan Yusuf dan Maria, tetapi dia dikandung daripada Roh Kudus. Itu tadi makanya kita diawali dengan pengakuan iman rasuli. Dikandung daripada Roh Kudus. Dia bukan hasil pernikahan manusia. Sehingga dia terlindungi dari dosa keturunan itu. Nah, kenapa itu penting, teman-teman? Adalah tepat sekali dia menjadi sang penebus kita karena dia tidak berdosa. Sehingga penebusan yang dilakukannya itu sahlah perayaan Yom Kippur yang dirayakan di perjanjian lama. Itu sah secara hukum. Kemudian yang ketiga adalah ampunilah mereka. Teman-teman, kalimat ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak mau menimpakan semua penderitaan itu kepada orang lain. Tapi dia berkata, Tuhan, Bapa ampuni mereka. Lihatlah aku. Yesus berdiri sebagai pembela antara kita dengan Allah yang adil. Sehingga kita bisa diselamatkan. Dialah pembela kita. Kalau ada di antara kita semua yang ada di sini, dari kecil mungkin selalu merasa disisihkan, tidak dihitung. Mungkin ini menjadi salah satu pemberitahuan bahwa ada pembela. Ada yang bersedia berdiri di atas kakimu. Bersedia tidak menghakimimu, tapi membelamu dan mengatakan kau tidak bersalah. Sudah diampuni. Teman-teman, silakan ambil catatannya. Kita akan melihat refleksi ini. Next kita. Next. Oke, berarti aku yang harus share ya.
Kayaknya aku salah 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 share apa aku tadi. Semoga aku bisa ya guys, karena insya Allah bisa ya. Yang pertama teman-teman bisa kalian lihat pertanyaan refleksi. Yang pertama, mari kita catat masing-masing. Ini menjadi pertanyaan pertama. Full screen aja atau slide out aja? Oh, kelihatan kah? Alhamdulillah, karena aku selalu freeze kalau share screen. Mari teman-teman. Gimana? Oh, aku sudah full screen. Bisa dilihat teman-teman? Bisa Kak, jelas-jelas. Jelas? Bisa Kak. Oke. Oke. Nah, silakan teman-teman, ini pertanyaan refleksi yang pertama. Bagaimana dengan dirimu? Seberapa besar pengaruh pendapat orang-orang terhadapmu? Apakah itu menggoyahkan statusmu sebagai anak Allah? Seberapa besar hancurnya harga diri kita? Seberapa besar kita lari ke utara dan selatan karena kita dipengaruhi oleh pendapat orang-orang yang di utara dan selatan? Mari kita refleksikan ini sebagai bagian dari perenungan kita. Yang kedua, seberapa dalam engkau memahami Yesus mengganti dosamu? Dia yang tidak bersalah dibuat bersalah agar engkau selamat. Mari kita renung. Apakah memahami cukup dalam atau tidak paham sama sekali? Mari kita di dalam perayaan Jumat Agung ini 1 bulan ke depan, kita merenungkan ini. Apa artinya dia menggantikan dosa kita? Apa artinya bahwa kita dibenarkan? Bukan karena kita benar sejak kita lahir, tapi kita dibenarkan. Seberapa dalam kita memahami bahwa Yesus sampai matinya dia tetap tidak berdosa. Bagaimana kita memahami itu dan mempercayakan diri kita kepadanya karena dia tidak berdosa. Dan tidak ada yang bisa mendakwa dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak, sama sekali tidak. Kecuali dia ada-adakan, guys. Mari kita renungkan ini. Yang ketiga, bagaimana relasimu dengan orang yang bersalah padamu? Allah mengampunimu, membuat engkau mengampuni orang lain seharusnya. Dan membawa orang lain itu agar diampuni oleh Allah. Mari kita renungkan ini menjadi bagian refleksi kita. Mungkin ada 1-2 nama yang Tuhan ingatkan.
sudah selesai teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang tadi lagi. Silakan kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Menikmati kata demi kata lagu ini dan mempersiapkan kita untuk nanti kebagi ya. Noyeng diminta slide-nya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama di tempat kita masing-masing. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Minta kepada Kakak Eca untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau
menolong kami untuk bisa merefleksikan bagaimana Engkau begitu murah hati, begitu penuh kasih karunia, sehingga melontarkan pengampunan yang sejati, yang melimpah-limpah kepada kami orang yang berdosa ini. Kami yang tidak layak untuk menikmati dan menerima pengampunan-Mu Tuhan, Kau berikan dengan cuma-cuma, dengan begitu murah, dengan penuh kemurahan, dengan murah hati. Engkau memberikan kami Tuhan pengampunan atas segala pelanggaran kami. Bahkan ketika Engkau Tuhan disakiti, ketika Engkau Tuhan tersiksa di kayu salib, Engkau melontarkan pengampunan itu kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat padamu. Kiranya Tuhan terus-menerus menolong kami, memenuhi kami dengan roh-Mu, sehingga kami pun Tuhan bisa menjadi cerminan sikap-Mu ini Tuhan kepada setiap orang yang ada sekeliling kami, yang berrelasi dengan kami, yang berinteraksi dengan kami, yang bersalah kepada kami, sehingga kami pun Tuhan melontarkan pengampunan dengan murah hati, dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah mengalami dan menikmati pengampunan-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari kami Tuhan segala hal-hal yang menghalangi kami Tuhan untuk menjadi hati yang keras, menghalangi kami Tuhan untuk mengalami dan menikmati kelembutan hati dari Tuhan, untuk bisa mengalami kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang kami renungkan di malam hari ini, di sesi pertama dari 7 perkataan-Mu Tuhan di kayu salib. Kiranya Tuhan terus akan menginspirasi kami, menolong kami memahami tentang bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Dan Kristus kami berdoa, amin. Thank you guys. Boleh buka kamera sebentar, kita foto sebentar. Bisa kita ambilkan foto deh? Bisa Kak. Jim, buka deh kameranya. JJ, Deo, Devi.